Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Rajijah dari kelas 2A semester 2 Hukum Keluarga. Di sini saya akan mereview dari pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15 dalam mata kuliah Politik Hukum Islam. Untuk yang pertama yaitu pemikiran politik hukum Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu tokoh pemikir yang turut memberikan kontribusi pemikiran tentang negara Islam. Beliau sangat konsen dan menguasai bidang ilmu keislaman. Adapun beberapa tulisan Yusuf Al-Qaradawi mencoba menjelaskan bagaimana sebenarnya negara yang ideal menurut Islam. Dalam bukunya yaitu Fikih Negara dalam Perspektif Islam. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa bentuk negara Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga dapat memilih bentuk negara apa saja yang beroperasi di dunia. Namun menurutnya, bentuk yang paling ideal adalah negara Islam dalam bentuk khilafah, seperti yang dipraktikkan oleh 4 khilafah. Itu bisa berbentuk negara federal atau republik, tetapi harus di bawah panji kekhilafahan. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa negara Islam memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan pemerintah Islam bukan untuk mengontrol lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. Yang kedua, untuk memenuhi amanat kepada pemiliknya. Yang ketiga, untuk menegakkan keadilan bagi umat manusia. Dan yang terakhir yaitu untuk memperkuat agama di muka bumi sebagai tujuan terpenting dengan menanamkan keyakinan, mengamalkan hudud, dan menerapkan hukum dan pesan-pesannya. Untuk yang selanjutnya yaitu pemikiran politik hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiqi. Beliau adalah ulama, ahli fikih, ahli tafsir Al-Quran, ahli hadis, dan akademisi Indonesia. Menurut pandangan Hasbi As-Siddiqi, pemikiran hukum Islam harus berpijak pada prinsip maslahah mursalah, keadilan dan kemanfaatan, serta syed al-zariyah atau mencegah kerusakan. Menurut pandangan beliau, prinsip-prinsip ini yaitu gabungan yang dipegang para imam mazhab yang mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Menurut Hasbi, berhujah dan maslahah mursalah serta menetapkan hukum atasnya adalah keharusan. Hal ini sejalan dengan keumuman syariah sehingga hukum Islam dapat berjalan seiring berjalannya waktu. Dalam pandangan Hasbi, menolak maslahah mursalah berarti membekukan syariat, karena keragaman kemaslahatan umum akan terus tumbuh dan berkembang tergantung pada kondisinya. Tidak mudah untuk memahami hanya berdasarkan satu dalil tertentu. Menurut pandangan Hasbi, fikih Indonesia sesuai dengan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, dan hukum Islam mengandung egalitarianisme yang berpandangan bahwa semua orang memiliki status yang sama. Hasbi mencontohkan bahwa fikih Islam harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan. Kedua prinsip ini diyakini dapat membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu politik hukum Islam menurut Hazairin. Nama lengkapnya yaitu Hazairin, gelar Pangeran Alamsyah Harahap. Beliau adalah salah satu tokoh abad ke-20 yang merupakan salah seorang tokoh yang gigih dalam berjuang untuk menerapkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia jika hukum yang berlaku di Indonesia adalah syariat agama atau setidaknya hukum yang tidak bertentangan dengannya. Hazairin menganjurkan umat Islam di Indonesia agar berijtihad menggali hukum Islam secara langsung dari sumbernya, menuju pembentukan mazhab yang baru sesuai dengan kondisi sosiokultural khas masyarakat Indonesia, dan tidak bertaklid pada suatu pendapat atau mazhab. Ia mengkritik sikap taklid ulama yang menurutnya menjadi penyebab utama kebekuan pemikiran fikih,
Selain disebabkan oleh hukum fikih yang diproduksi para teoretisi hukum di belakang meja. Sebagai akibatnya, hukum fikih membeku selama ribuan tahun. Sementara ulama beranggapan bahwa kitab-kitab fikih itu begitu suci dan keramat, yang resisten terhadap perubahan, sehingga mampu menggantikan kedudukan Al-Quran. Untuk yang selanjutnya yaitu politik hukum Islam menurut Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Dalam politik, Abdullah dipandang sebagai moderat daripada orang Afghani. Bagi beliau, organisasi politik tidak ditentukan oleh ajaran Islam, tetapi oleh keadaan dan waktu tertentu, melalui musyawarah dan dalam komunikasi. Oleh karena itu, gagasan beliau justru lebih menekankan kebebasan dalam menentukan, termasuk apakah negara berbentuk khilafah atau negara demokratis seperti yang terjadi di dunia barat. Sikap ini tidak berarti beliau mengkehendaki copy paste dua model negara di atas, karena jika hal tersebut terjadi, menurut beliau maka kaum muslimin keluar masuk taklid. Padahal taklid merupakan berhala yang coba dihindari oleh beliau. Maka yang terpenting bagi beliau, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Ati, adalah pemikiran kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan ini disebut Abduh sebagai kebebasan insyaniah dalam menetapkan pilihannya. Dengan kebebasan tersebut diharapkan manusia dapat melakukan dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang diharapkan dapat digapai. Kesadaran yang demikian akan hadir tentunya setelah umat mampu bangkit dan keluar dari kungkungan dogmatisme agama, atau menurut bahasa beliau adalah melalui reformasi Islam seperti yang telah disinggung sebelumnya. Politik hukum menurut Muhammad Abduh, yang pertama yaitu arti tanah air. Muhammad Abduh menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan yang erat dari seseorang warga negara dengan tanah airnya. Yang kedua yaitu demokrasi dan pemerintah. Menurut Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi suatu kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar, agar dapat mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarakat. Yang ketiga, hubungan undang-undang dengan sosiokultural. Menurut Muhammad Abduh, fungsi undang-undang hanya untuk memelihara keadaan yang sudah ada, bukan untuk mengadakan perubahan secara serentak. Perubahan akhlak dan adat umat hanya bisa digapai dengan pendidikan, bukan dengan undang-undang. Untuk yang selanjutnya yaitu politik hukum Islam menurut pendapat Kiai Haji Aliyafi dan Kiai Haji Saha Mahfuz. Dalam fikih sosial, adapun persamaan pemikiran Kiai Haji Aliyafi dan Kiai Haji Saha Mahfuz yaitu yang pertama, rumusan fikih sosial. Kiai Haji Aliyafi dan Kiai Haji Saha Mahfuz sama-sama berbicara dalam dimensi sosial. Yang kedua yaitu secara konseptual, fikih sosial yang digagas keduanya masih belum memberikan rumusan konsep yang jelas mengenai fikih sosial. Adapun perbedaan pemikiran Kiai Haji Aliyafi dan Kiai Haji Saha Mahfuz dalam fikih sosial. Yang pertama, Kiai Haji Aliyafi dalam penjabaran fikih sosialnya mengembangkan pada konsep fardu kifayah, sedangkan Kiai Haji Saha Mahfuz dalam penjabaran fikih sosialnya mengembangkan pada konsep muqasid syariah. Yang selanjutnya yaitu politik hukum Islam menurut Ibrahim Hussein. Beliau adalah salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang fokus pada disiplin ilmunya di bidang fikih dan usul fikih, yang telah banyak mengeluarkan fatwa, baik dalam kapasitas sebagai pendapat pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota atau ketua komisi fatwa MUI.
dalam kontribusi yang diberikan oleh Ibrahim Hussein bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, yaitu dengan menundukkan fikih pada proporsi yang sebenarnya. Ibrahim Hussein mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih. Selanjutnya, pengembangan rasa dan sifat tasyamuh atau toleran dalam bermazhab atau mengikuti pendapat salah seorang imam mujtahid dengan mengajak umat untuk mengikuti pandangan yang lebih sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak terikat dengan mazhab manapun. Dengan demikian, boleh saja seorang berpindah mazhab, apalagi kalau ternyata mazhab yang baru lebih kuat dalilnya, lebih luas wawasannya, dan lebih membawa kepada kemaslahatan. Untuk yang selanjutnya yaitu pemikiran politik hukum Islam menurut Munawir Sajali. Beliau adalah salah seorang yang pernah menjabat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia selama dua periode berturut-turut, yaitu pada tahun 1983 sampai 1993. Beliau juga seorang pemikir yang handal dalam bidang politik dan keagamaan. Pemikirannya tercermin dalam karya-karya intelektual dan kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai Menteri Agama dan secara umum terekspresikan dalam agenda reaktualisasi ajaran Islam. Mempunyai kontribusi besar dalam mengembangkan makna baru politik Islam. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran politik yang dibangun oleh Munawir Sajali adalah bersifat substantif ketimbang formalitas ataupun legalitas menjadi sebuah keharusan bagi secara keagamaan maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut, politik dalam Islam yang hendak didefinisikan ulang dan dibentuk oleh Munawir Sajali adalah bercorak substantif yang berorientasi pada nilai-nilai ketauhidan, yakni musyawarah, keadilan, dan persamaan. Munawir Sajali dalam bukunya yang berjudul Islam dan Tata Negara, menurut beliau, sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksanaan kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa wewenang melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksanaan kekuasaan itu bertanggung jawab, dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut. Munawir kelihatannya setuju bahwa sistem politik yang baku itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dan tata-tata nilai bagi setiap muslim dalam menjalankan suatu negara dan pemerintahan. Pemikiran politik Munawir Sajali tentang hubungan Islam dan negara dapat ditemukan sebagai suatu usaha sungguh-sungguh untuk memberikan tafsiran terhadap Pancasila secara Islami, sehingga bertitik tolak dari tafsiran itu, negara atau pemerintah dapat berperan sebagai alat bantu bagi dilakukannya hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam yang tentu saja telah menjalani reaktualisasi dan kontekstualisasi di Indonesia. Dengan kata lain, pemikiran politik Munawir Sajali tentang hubungan Islam dan negara terdapat relasi tarik-menarik antara agama dan negara. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.